Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tentrem Lestari. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut, guru harus mengkondisikan, menyesuaikan dengan situasi, kondisi siswa yang berbeda-beda. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk menyesuaikan misalnya terkait dengan minat belajar, dengan latar belakang sosial ekonomi, dengan latar belakang penguasaan konten pembelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Apakah seorang guru harus menyiapkan proses pembelajaran dengan pendekatan personal setiap satu siswa dengan siswa lain yang berbeda? Apakah setiap guru harus menyiapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengartikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi seorang guru itu harus membedakan perlakuan atau tindakan antara satu siswa dengan siswa yang lain? Bagaimana kalau seorang guru itu menghadapi satu kelas siswa dengan jumlah 36 siswa, 34 siswa? Apakah sedemikian ribetnya? Nah, pada pengalaman baik saya ini, saya ingin berbagi bagaimana kiat seorang guru untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut melalui suatu alur pembelajaran yang saya sebut dengan kiat melek. Berdasarkan makna katanya, kiat melek itu bisa diartikan sebagai suatu strategi untuk mencerahkan, untuk memberikan informasi yang meningkatkan pemahaman kepada guru, untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi kiat melek di sini juga merupakan akronim dari suatu alur pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di SMA Negeri 2 Salatiga untuk memudahkan guru-guru di SMA Negeri 2 Salatiga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kiat melek merupakan akronim dari karakter diagnostik, tindakan, metamorfosis, dan refleksi. Nah, bagaimana alur-alur yang diterapkan dalam kiat melek ini? Mari ikuti langkah-langkahnya. Kondisi di lapangan, banyak guru yang belum memahami bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Hal ini terjadi karena bertahun-tahun mereka melakukan pembelajaran satu arah. Kemudian siswa kelas 10 dalam masa transisi, mereka menginjak masa pubertas dengan latar belakang masa SMP yang mengalami masa pandemi, sehingga kurang mendapatkan penguatan karakter. Tantangan yang kami hadapi antara lain yang pertama yaitu tantangan dari guru. Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus bergerak maju, pendidikan yang harus menyesuaikan dengan keadaan zaman, kurikulum yang terus diupdate, maka guru harus selalu dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Antara lain harus menguasai strategi pembelajaran, model-model pembelajaran yang bersifat interaktif, yang lebih menitik beratkan kepada bagaimana guru bisa menjadi fasilitator yang baik buat siswa. Siswa menjadi center untuk dipertimbangkan dalam pelayanan pendidikan. Kebutuhan siswa harus siap untuk diakomodir. Tantangan yang kedua adalah tantangan dari siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa di SMA mengalami masa transisi di usia pubertas. Tantangan-tantangan kenakalan remaja, bullying, pergaulan bebas, narkoba harus menjadi motivasi yang kuat bagi sekolah untuk terus meningkatkan karakter baik agar siswa terhindar dari persoalan-persoalan asosial tadi. Maka dibutuhkan penguatan-penguatan dalam pendidikan karakter melalui berbagai cara, baik itu melalui kegiatan intrakurikuler dalam kegiatan P5 maupun terintegrasi dalam mata pelajaran, demikian juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi. Kita memberikan penjelasan dan penguatan tentang alur-alur pembelajaran berdiferensiasi kepada guru, sehingga guru memahaminya.
Kemudian sekolah mengadakan karakter diagnostik baik dengan tes maupun dengan non-tes sehingga guru paham bagaimana model-model karakter siswa baik secara kognitif maupun non-kognitif. Ini kita lakukan dalam rapat IKM untuk menentukan tema dan topik dari kegiatan P5. Setiap siswa, setiap peserta didik itu memiliki tipe-tipe belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, legenda Nusantara yang dikemas dalam bentuk drama itu sangat mengakomodasi perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Ditetapkan topik P5 dalam bentuk drama Legenda Nusantara, dilakukan pelatihan kegiatan literasi untuk menghasilkan naskah drama Legenda Nusantara dan diproduksi modul Legenda Nusantara oleh tim IKM. Kemudian kita mengadakan koordinasi dengan guru pendamping P5 dan masing-masing guru pendamping P5 melakukan sosialisasi kegiatan kepada siswanya. Dan di setiap kelas dilakukan penjelasan manajemen produksi oleh guru pendamping dan bermusyawarah untuk melakukan pembagian tugas. Mereka bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka potensi apa yang mereka miliki. Jadi mereka bisa mengembangkan imajinasi sesuai dengan tokoh atau peran masing-masing. Ada yang memang dia suka bergerak, karena itu diberikanlah tugas dia sebagai penari, misalnya seperti itu. Audio, anak yang berbakat di musik atau seni suara, ya dia diberi tugas atau kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Siswa juga terlatih untuk mandiri dan kreatif dalam menyiapkan pertunjukan dengan pembuatan proposal. Dan selain itu, siswa juga diajarkan kejujuran, tanggung jawab selama berproses dengan secara rutin melakukan meditasi dan evaluasi sampai dengan mereka siap untuk melakukan gelar karya. Setelah dilakukan tindakan pada kegiatan ini, siswa mengalami metamorfosis, baik pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Tahap yang terakhir yaitu refleksi baik dari siswa maupun guru. Saya memilih menjadi penata rias karena saya suka merias, dan kenapa saya tidak menjadi aktor karena saya nggak bisa acting. Pengalaman yang saya dapatkan saat ini adalah saya dapat bekerja sama, bersosialisasi bersama. Dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menyiapkan teater itu dibutuhkan kerjasama tim yang sangat solid. Kami jadi harus bertanggung jawab penuh terhadap job desk-nya masing-masing. Di sini setelahnya saya menjadi lebih akrab bersama teman-teman, kerja sama kami menjadi lebih kompak dan tentunya menjadi lebih solid. Awal melihat anak-anak untuk melaksanakan proyek P5 ini, mereka belum ada kepedulian terhadap teman, belum timbul rasa kerjasama. Tapi setelah berjalannya waktu, mulai minggu kedua, ternyata anak-anak terutama bisa bekerja sama, peduli dengan teman. Kekompakan mereka sangat luar biasa dalam menampilkan Legenda Nusantara ini. Setelah saya mengikuti pemodelan kiat melek yang dilaksanakan di SMA 2 Salatiga, saya semakin paham bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dilakukan. Setelah mempelajari dan memahami kiat melek dalam pembelajaran P5 tema Legenda Nusantara, kiat melek berarti yaitu karakter, diagnostik, tindakan, metamorfosis, dan refleksi. Saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan akan melaksanakan dalam mata pelajaran kimia yang saya ampu. Pengalaman baik saya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui alur kiat melek. Pada kegiatan P5, tema Bhinneka Tunggal Ika, topik pertunjukan teater Legenda Nusantara di SMA 2 Salatiga. Semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar.